Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 10 ayat 18 hingga 20. Demikian bunyinya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, adalah panggilan kita untuk bersaksi bagi Tuhan. Menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Ya. Ada satu tujuan yang besar, yang mulia di dalam tugas panggilan kita ini. Tapi juga sekaligus ada tantangan yang harus kita hadapi. Yesus sudah memperingatkan hal itu kepada kita tentang tantangan yang kita harus hadapi. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan karena kesaksian itu, maka orang-orang yang bersaksi itu bisa saja ditolak oleh orang-orang di sekelilingnya. Mereka bisa mungkin dihina atau diolok-olok oleh orang-orang yang mendengar kesaksian mereka. Jemaat mula-mula bahkan sampai harus menderita penganiayaan karena kesaksian itu. Saudara, memang ada harga yang harus dibayar untuk kesaksian itu. Tapi juga ada satu tujuan yang sangat besar dan mulia di dalam tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kesaksian itu bisa menuntun orang untuk mengenal Tuhan, untuk menerima keselamatan kekal yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh setiap manusia. Oleh kesaksian itu kita menolong orang untuk datang kepada Tuhan untuk menerima bimbingan, pertolongan Tuhan dalam menghadapi masalah hidup mereka. Saudara, satu tujuan dan manfaat yang begitu besar yang bisa diterima oleh orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mereka terima melalui kesaksian kita. Nah, karena itu tentu saja kesaksian ini harus tetap kita kerjakan apapun resiko atau harga yang harus dibayar. Yesus berkata, jangan kamu takut tentang apa yang harus kamu katakan, karena Roh Kuduslah yang akan menolong kamu berbicara. Nah, saudara, di satu sisi kesaksian itu bukan berarti kita sembarang berbicara. Bukan, ya. Karena tentu ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan. Tapi juga kesaksian tidak sesulit membuat suatu pidato sehingga kita tidak tahu harus berkata apa. Nah, saudara, karena itu tentu saja kita perlu mempersiapkan diri dan bersandar pada Tuhan. Persiapan kita yang pertama-tama dan yang terbaik adalah kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang kita renungkan, apa yang kita baca, itulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi kita untuk menyampaikan kesaksian tentang Kristus di dalam kesaksian kita kepada orang-orang lain. Dan bagaimana Tuhan sudah berkarya di dalam hidup kita. Bagaimana firman itu sudah terjadi yang kita alami dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kesaksian kita. Dan yang kedua, tentu saja kita harus bersandar pada kuasa Roh Kudus. Bukan kepada kepandaian kita berbicara. Bukan kepada pengalaman kita. Tapi pada kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memakai diri kita, memakai renungan atau firman Tuhan yang sudah kita renungkan itu, sehingga kita boleh berbicara tepat pada waktunya. Firman Tuhan akan menggunakan apa yang kita sudah persiapkan untuk disampaikan dengan kata-kata yang tepat pada waktunya. Amsal 25 ayat 11 mengatakan, perkataan yang tepat itu seperti apel emas di pinggan perak, yang melambangkan suatu keadaan yang begitu berharga, begitu bernilai, ya. Perkataan yang tepat pada waktunya itu begitu bernilai, ya, sehingga bisa menyentuh hati, bahkan bisa mengubah hati manusia. Saya teringat kepada seseorang yang begitu putus asa dengan hidupnya, dan bahkan dia hampir mau mengakhiri hidupnya. Tapi kemudian ada seorang teman yang datang menasihati dia dan berkata, sebelum engkau membuat keputusan yang bodoh, renungkanlah satu bagian firman Tuhan ini. Dalam Filipi 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Renungkan firman Tuhan ini selama beberapa minggu ke depan. Nah, setelah itu barulah engkau membuat keputusan atas hidupmu. Nah, saudara, perkataan dan nasihat yang tepat pada waktu orang sedang putus asa ini membuat keputusan yang bodoh, ternyata kemudian menyelamatkan hidup orang ini. Saudara, sungguh satu hal yang indah dan sungguh sukacita yang besar ketika apa yang kita katakan dipakai Roh Kudus untuk bisa menyentuh hati orang dan menolong orang tersebut dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Karena itu kita perlu bersandar kepada Roh Kudus di dalam menyampaikan kesaksian kita. Panggilan Tuhan bagi kita adalah jadilah saksiku
Dan jangan kamu khawatir tentang apa yang harus kamu katakan. Karena Roh Kudus yang akan menolong kita menyampaikan kesaksian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.